kalimat yang diucapkan berulang-ulang, yaitu kalimat minal aidin wal faizin. Kalimat ini sering diucapkan ketika umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi Id itu memang ya diartikan sebagai hari raya, tapi Id juga diartikan sebagai kembali. Nah, ternyata karena hari raya Idul Fitri itu berulang-ulang dalam setiap tahun, selalu datang dan datang lagi, maka disitulah pengertian kembali itu masuk. Jadi sebetulnya secara etimologi ya, pengertian kembali di sana itu adalah kembalinya hari raya. Itu secara bahasa. Tapi saya akan melihat lebih jauh lagi menurut tinjauan Al-Quran. Karena Al-Quran para sahabat, sudah tidak asing lagi kita sering mendengar kalimat yang diucapkan berulang-ulang, yaitu kalimat minal aidin wal faizin. Kalimat ini sering diucapkan ketika umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri. Ada dua kata kunci di kalimat itu. Semoga kita termasuk orang yang Id, kembali. Kemudian yang kedua, faizin, dan memperoleh kemenangan. Yang pertama, saya di episode yang pertama ini akan menjelaskan bagaimana caranya kita supaya bisa kembali. Saya akan menjelaskan peta jalannya secara lengkap. Syukur kalau para sahabat semua sore ini pada saat mendengarkan kajian ini sudah bisa menyiapkan Al-Quran, karena peta jalannya sudah lengkap dalam Al-Quran. Dan saya persilakan bagi para sahabat yang ingin mengambil dulu Al-Quran, biar sama-sama kita mengkajinya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, saya akan mencoba membantunya untuk menjelaskannya. Dipersilakan para sahabat untuk membuka surah Al-Maidah, surat yang kelima, dari ayat 110 sampai ayat 114. Jadi tuntunannya untuk kembali ada lengkap di sana. Pertanyaannya adalah, kalau kita berbicara tentang kembali itu kan sebetulnya ya sesuatu yang sudah berubah tempat, kemudian dikembalikan ke tempat asalnya. Itu yang disebut dengan kembali. Ternyata setelah saya mempelajari asal usul kata, jadi Id itu memang ya diartikan sebagai hari raya, tapi Id juga diartikan sebagai kembali. Lalu apa kaitannya hari raya dengan kembali? Karena ternyata karena hari raya Idul Fitri itu berulang-ulang dalam setiap tahun, selalu datang dan datang lagi, maka disitulah pengertian kembali itu masuk. Jadi sebetulnya secara etimologi ya, pengertian kembali di sana itu adalah kembalinya hari raya. Itu secara bahasa. Tapi saya akan melihat lebih jauh lagi menurut tinjauan Al-Quran. Karena Al-Quran mengajarkan kita lebih dalam dari itu. Kembalinya di sini bukan sekedar kembalinya hari raya, tetapi kembalinya di sini adalah bagaimana cara kita untuk bisa kembali kepada tempat asal kita. Namanya kembali berarti kita bukan melakukan perjalanan ke tempat asal, tetapi sesungguhnya adalah kembali ke tempat asal. Makanya kata yang dipakai adalah kembali. Oleh karena itu para sahabat, saya akan memulai dari surah Al-Maidah ayat yang ke-110. Di surat Al-Maidah ayat 110.
Allah berfirman sebagai berikut. Ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam." Jadi ini yang dihaikan adalah Isa putra Maryam. Kalau berbicara tentang nama tokoh di dalam kitab suci, tentu saja tokoh itu pernah ada di masa lalu. Tetapi sesungguhnya tokoh itu bisa ada di setiap zaman. Jadi itu adalah simbolisasi sebetulnya. Di sini yang dihaikan pada saat itu adalah Isa putra Maryam. Ya tentu saja akan terlahir lagi Isa-Isa yang lain di setiap zaman, tergantung kebutuhan. Saya akan berbicara secara universal. Jadi di sini ada pernyataan dari Allah, ingatlah nikmatku kepadamu. Jadi rupanya Isa ini sudah diberi nikmat, makanya diingatkan. Nah kalau kita berbicara padanan ayat ini, saya sering menyampaikan, ya di Quran surat Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi, Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum, wa anni fadaltukum alal alamin. Jadi ada pernyataan, hai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepadamu, dan kamu telah aku unggulkan dari segala umat. Wa anni fadaltukum alal alamin. Jadi Bani Israel itu adalah orang yang melakukan perjalanan menuju Tuhan. Bani itu adalah orang, Isra itu berjalan, dan El itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Makanya yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang nikmat itu adalah Bani Israel. Nah di sini ya, jadi Isa ibnu Maryam ini diingatkan juga tentang nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Saya ingin mengingatkan kembali batasan nikmat para sahabat supaya tidak kabur. Jadi di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69 yang diberi nikmat itu cuma 4 golongan, yaitu minan nabiin, wasyidikin, wasyuhada, wassolihin. Jadi yang diberi nikmat cuma 4 golongan, para nabi, para syidikin, para syuhada, dan para solihin. Jadi supaya tidak kabur, sehingga pengertian nikmat itu sebetulnya sangat khusus dalam Al-Quran. Nah kalau saya boleh katakan, nikmat ini adalah sebuah pengalaman ruhaniah, sebuah pengalaman spiritual. Dan nikmat ini tidak bisa dijelaskan, karena nikmat ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah berhasil merasakannya. Oleh karena itu, saya tidak mungkin menjelaskan tentang nikmat ini. Yang jelas, ya, yang namanya Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan, dalam perjalanan menuju Tuhan itu, mereka akan mendapati satu pengalaman. Pengalaman tentu saja kebersamaan dengan Tuhan. Nah itulah sesungguhnya nikmat secara umum. Masih dalam wujud kata-kata, tetapi yang sesungguhnya para sahabat harus bisa mengalaminya sendiri. Nah inilah sebetulnya akan saya sampaikan petanya. Kemudian selanjutnya, masih di Quran surat Al-Maidah 110, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Jadi kita juga tahu ya, kalau ibunya Nabi Isa itu adalah Siti Maryam. Ya. Ini secara khusus tentang ibu dan anak. Kalau kita mau mengekstrapolasi secara lanjut, sebenarnya ibu itu kan lambang dari jasmania. Sedangkan yang dilahirkan oleh jasmania itu adalah kesadaran, yaitu rohania. Jadi sebetulnya Isa dalam konteks yang lebih luas, sebetulnya adalah jiwa-jiwa yang terlahir dari tubuh-tubuh yang berkesadaran. Itulah hakikatnya dari Maryam. Kemudian di ayat ini dikatakan, ya, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Nah, kalau kita berbicara tentang ruh, jelas ya, semua ruh itu kudus, semua ruh itu suci. Dan semua manusia, sebenarnya bukan hanya Nabi Isa, itu kan ditiupkan ruh. Makanya di dalam Al-Quran ada kata-kata faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi sebetulnya setiap manusia ketika sudah sempurna dibentuk tubuhnya sebagai wadah, sebagai kendaraan, setiap kita ini ditiupkan oleh Allah ruh.
Dan setiap ruh itu suci adanya. Makanya setiap ruh itu ya pasti kudus. Ya, itu yang menguatkan kita. Yang membuat saya bisa bicara sekarang itu karena ada ruh dalam diri saya. Kalau tidak ada ruh dalam diri saya tidak akan bisa berkomunikasi dengan para sahabat saat ini. Lalu selanjutnya, kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Ini kalimat mulai mutasabihat. Berbicara dengan manusia ketika masih dalam buayan. Dalam buayan itu kan berarti masih dalam rahim. Minal mahdi, dalam buayan. Ya, ketika masih dalam rahim. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan manusia waktu di dalam rahim? Kalau yang dimaksud adalah komunikasi secara verbal seperti yang terjadi saat ini. Ini kan mencerminkan bahwa sesungguhnya roh itu abadi. Roh itu abadi. Roh itu adalah energi. Dan energi itu ya bisa berkomunikasi tanpa batas. Tidak bisa disekat oleh tubuh. Oleh tubuh jasmani. Seperti para sahabat sekarang bisa berkomunikasi dengan saya karena ada energi. Dan energi ini namanya gelombang elektromagnetik. Sehingga para sahabat ya tidak tersekat lagi bisa berkomunikasi dengan saya. Itulah sebenarnya energi. Frekuensi, vibrasi. Karena getarannya bisa menyebar ke segala arah. Itu yang dimaksud dengan komunikasi dalam bahasa Al-Quran. Dari mulai buayan sampai dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kepadamu kitab. Itu di bahasa Arabnya sebetulnya bukan menulis. Ya. Jadi di dalam bahasa Arabnya, ingatlah di waktu aku mengajar kamu kitab. Jadi para sahabat harus ingat ya. Kalau ada kata kitab dalam kitab suci, itu bukan kitab seperti yang dimaksud oleh kita. Nabi Muhammad juga ya diajarkan pertama kali adalah kitab. Makanya setelah diajarkan kitab, beliau mengatakan zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak meragukan lagi. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Jadi kitab di sini apa sesungguhnya? Ya kitab itulah sebetulnya intisari dari nikmat. Jadi kitab yang sesungguhnya adalah kalamullah. Kalam itu adalah sifat dan Allah itu adalah zat. Jadi kitab yang sesungguhnya itu adalah kalamullah. Yang tiada lain adalah kenikmatan pada saat merasakan ya kemanunggalan bersama dengan Allah. Makanya setelah diajarkan kitab menjadi mengerti apa itu hikmah. Mengerti apa itu Taurat, apa itu Injil. Jadi kalau di dalam Quran ya surah Al-Maidah ayat 110 ini ternyata Taurat yang selama ini kita sebut-sebut diturunkan pada Nabi Musa ternyata disebut di ayat ini diturunkan juga kepada Nabi Isa. Jadi kita selama ini kan dibatasi oleh pemahaman seolah-olah Nabi Isa itu cuma mendapatkan satu kitab namanya Injil. Tapi di ayat ini dikatakan Nabi Isa juga mendapatkan Taurat. Jadi Taurat, Injil, Al-Quran itu adalah wujud nyatanya. Tetapi sesungguhnya ya wujud energinya itu adalah getaran. Wujud energinya itu adalah getaran, energi sebetulnya. Dan di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan seizinku. Nah ini udah mulai mutasabihat. Jadi apa yang terbuat dari tanah? Yang terbuat dari tanah kan tubuh. Ini sudah saya ulang-ulang ya. Di salah satu episode kajian saya tentang bagaimana cara Tuhan membuat rumah untuk dirinya sendiri. Saya sudah jelaskan bagaimana asal-usul dari tubuh ini. Yang dibentuk dalam kurun waktu sekitar 13,8 miliar tahun. Nah ini dikatakan bahwa ya, dan ingatlah di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan seizinku. Nah ini ada kaitan para sahabat dengan apa yang kita terima dari pelajaran tentang perjalanan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Waktu beliau Isra Mi'raj kan menggunakan kendaraannya disebut buraq. Dalam Al-Quran jelas sekali disebut burung. Nah, jadi kalau leluhur kita di Nusantara ini ya mengenal burung, namanya burung Garuda, itu menjadi lambang negara kita. Kalau leluhur kami di tanah Parahyangan mengenal burung namanya manuk dadali. Jadi sebetulnya ini ada irisan sebetulnya, ada irisan. Jadi Nabi Isa juga disuruh untuk membentuk menjadi burung.
Apa ini bentuk menjadi burung? Nah, sesuatu yang berasal dari tanah. Berarti kan sesungguhnya ya, tubuh manusia itu pada dasarnya itu adalah kendaraan yang bisa ya terbang, tapi bukan terbang dalam pengertian fisik, tapi terbang dalam pengertian ruhania. Jadi tubuh manusia ini bisa memperjalankan setiap jiwa manusia menuju puncak kesadaran yang ada pada diri manusia. Dan itu kendaraannya ada pada diri manusia. Nah, ini adalah peta jalan para sahabat. Peta jalan untuk kembali. Nah, setelah dibentuk menjadi burung dengan seizinku, kemudian kamu meniup kepadanya. Jadi diberi energi. Burung itu ditiup. Diberi energi. Dari mana energinya? Tentu saja energinya dari sumber energi. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya kita ini bisa berdaya karena ada nafas. Dan proses mengambil nafas itu kan sebetulnya adalah menarik dari luar ke dalam, kemudian melepaskan. Nah, ketika kita tarik nafas dalam-dalam seperti yang saya lakukan saat ini, seperti ini. Saya menjadi punya simpanan energi. Itu artinya meniup, memberikan energi. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, "Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Berbekalah kamu, sebaiknya bekal adalah takwa. Nah, apa itu takwa? Nanti dalam episode selanjutnya saya akan jelaskan lebih terperinci lagi. Nah, untuk para sahabat supaya di rumah bisa mengkaji, silahkan lihat ya definisi takwa di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Silahkan dibuka aja ya. Kalau para sahabat tidak mengerti, nanti boleh ditanyakan kepada saya. Ini benar-benar kajian khusus. Jadi saya ingin memberikan peta jalan untuk para sahabat supaya nanti ya 30 episode di bulan Ramadan ini para sahabat bisa mendapatkan gambaran peta jalannya dulu. Karena sebelum kita berjalan, melakukan perjalanan, bagus kalau kita punya peta jalan dulu. Sama seperti ketika kita mau melakukan perjalanan ke satu tempat, kan kita pasti melihat Google Maps. Jadi map itu adalah peta. Setelah tahu petanya, kita bisa mengambil alternatif, kita melewati jalan mana. Nah, kemudian ya setelah proses meniup itu, selanjutnya para sahabat perhatikan. Lalu bentuk itu menjadi burung dengan seizinku. Dan betul-betul ya menjadi burung. Jadi kendaraan itu siap untuk membawa Isa ya untuk melakukan perjalanan spiritual. Nah, yang hebat di sini ya, dan di waktu kamu menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Jadi disinilah sebetulnya ya kemampuan itu muncul. Sehingga ya Isa itu mampu ya menyembuhkan orang buta. Yang namanya Isa itu adalah Rasul, tentu saja yang namanya Rasul itu yang disembuhkan bukan buta dalam pengertian fisik. Nah, ini sebetulnya bisa dilihat oleh para sahabat nanti di Quran surat Al-Imran ayat 49. Di situ tidak diceritakan tentang siapa orangnya, tapi diceritakan di situ adalah Rasul. Wa rasulan ila Bani Israel. Itu adalah percakapan antara Rasul dengan Bani Israel. Dan itu sering saya sampaikan, ya. Salah satu tugasnya dari Rasul itu adalah menyembuhkan penyakit buta. Tentu saja bukan buta lahir. Maka di Quran dikatakan fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Yang buta bukan matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata yang ada di kesadaran. Ini adalah kebutaan kesadaran. Yang sering disebut dengan kebutaan jiwa atau kebutaan kolbu. Lalu selanjutnya di sini dikatakan ya, dan orang yang berpenyakit kulit. Ya, tentu saja penyakit kulit yang dimaksud bukan panu, bukan kudis, tapi penyakit kulit adalah ya kedangkalan pemahaman. Dan selanjutnya ya, dan orang ya, dan di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur dengan seizinku. Nah, ini mengeluarkan orang mati dari kubur. Ya, tentu saja kata kubur di sini bukan kuburan orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Tetapi banyak orang yang terkubur di tubuhnya sendiri, yaitu terkubur kesadarannya. Jadi jelas ya di sini ya, setelah Isa itu dibimbing oleh Tuhan ya untuk melewati satu jalan tertentu, lalu beliau menjadi punya kemampuan 3. 1, menyembuhkan penyakit buta, menyembuhkan penyakit kulit, dan yang ketiga adalah membangkitkan orang yang mati dari kesadarannya. Nah, ini ya ditegaskan lagi di Quran surat Al-Imran ayat yang ke-49.
Ya, makanya saya sering mengatakan bahwa tugasnya Rasul itu ya cuma 3. Itu. Nah, tentu saja para pengikut Rasul pun harusnya ya tugasnya juga 3 itu sebetulnya. Lalu perhatikan ayat selanjutnya para sahabat, ya. Masih fokus di ayat yang ke-110, ya. Dan di waktu aku menghalangi Bani Israel, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Nah, jadi setelah Isa itu mengalami satu pengalaman, dan pengalaman ini disampaikan kepada Bani Israel. Tapi apa yang terjadi saat itu, ya, pengalaman yang nyata ini, nyata secara spiritual, ya, maka orang-orang yang tertutup, di sini dikatakan, lalu orang-orang yang kafir, yang tertutup, yang belum tahu dan kenal, yang belum mengalami, tentu saja tidak setuju. Dan mereka berkata, ini tiada lain melainkan sihir yang nyata. Jadi apa yang dialami oleh Isa itu dikemukakan pada Bani Israel, lalu malah disangkal seolah-olah itu adalah suatu sihir yang nyata. Padahal itu sebuah pengalaman spiritual.